Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan memahami mengapa manajemen krisis menjadi keterampilan yang tidak kalah penting dibandingkan seluruh keterampilan advokasi. Sehebat apapun sebuah strategi advokasi dirancang, sekuat apapun koalisi yang dibangun, dan setajam apapun data yang disajikan dalam advokasi, semua itu dapat runtuh dalam hitungan jam. Apabila sebuah krisis datang tiba-tiba dan tidak ditangani dengan tepat, bayangkan sebuah koalisi advokasi yang telah bertahun-tahun membangun kredibilitas dan kepercayaan publik, tiba-tiba harus menghadapi tuduhan tidak berdasar yang viral dan semalam, atau kebijakan pemerintah yang berubah drastis tanpa peringatan sama sekali. Tanpa kesiapan menghadapi situasi semacam ini, seluruh fondasi yang telah dibangun dan dengan susah payah dapat runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Karena itulah, manajemen krisis menjadi pelengkap yang sangat esensial dari seluruh rangkaian keterampilan advokasi yang telah kita pelajari. Nah, secara definisi, manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi. Kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Perhatikan bahwa definisi ini mengandung 3 fase penting yang membentuk siklus lengkap manajemen krisis, yaitu fase mempersiapkan yang bersifat proaktif sebelum krisis terjadi, fase merespon yang bersifat reaktif ketika krisis sedang berlangsung, dan fase pulih yang bersifat rekonstruktif setelah krisis mereda. Ketiga fase ini sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena organisasi yang hanya fokus pada respon saat krisis terjadi tanpa persiapan sebelumnya akan selalu tertinggal dan bereaksi secara panik, sementara organisasi yang tidak melakukan evaluasi dan pembelajaran setelah krisis mereda akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Yang juga menarik dari definisi ini adalah frasa terakhir, yaitu mengubah krisis menjadi peluang, yang menunjukkan bahwa manajemen krisis bukan sekedar upaya defensif untuk bertahan dari serangan, melainkan juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan kredibilitas organisasi apabila ditangani dengan cerdas dan strategis. Untuk memahami secara konkret seperti apa wujud krisis dalam dunia advokasi agribisnis, mari kita telusuri 5 kategori krisis yang paling umum terjadi, masing-masing dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Kategori krisis yang pertama adalah berita hoaks terkait harga pangan. Sebagai ilustrasi, bayangkan
Tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar secara luas, baik kelompok advokasi petani. Situasi semacam ini bisa menjadi krisis yang serius karena dapat memicu kebijakan kontrol harga yang justru merugikan petani, atau bahkan menyudutkan petani sebagai pihak yang dianggap sebagai penyebab kenaikan harga tersebut. Padahal sesungguhnya mereka adalah pihak yang paling dirugikan oleh gejolak harga yang tidak wajar. Krisis semacam ini sangat berbahaya karena bergerak dengan sangat cepat, terutama di era media sosial, di mana sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Jauh lebih cepat daripada kecepatan klarifikasi yang biasanya dapat disiapkan oleh organisasi advokasi. Ketika masyarakat mulai panik dan melakukan aksi borong beras karena percaya harga akan naik drastis, permintaan yang melonjak secara artifisial ini justru dapat benar-benar mendorong kenaikan harga yang sesungguhnya, menciptakan sebuah ramalan yang memenuhi dirinya sendiri, meskipun informasi awal yang memicunya sama sekali tidak benar. Selanjutnya, yaitu kategori krisis yang kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Sebagai ilustrasi, pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng atau batu bara, atau sebaliknya, mengeluarkan larangan impor produk pertanian tertentu tanpa peringatan yang memadai sebelumnya. Kebijakan semacam ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok yang telah mereka eh, bangun selama bertahun-tahun. Kebijakan dadakan semacam ini sangat sulit diantisipasi karena keputusannya berada sepenuhnya di tangan pemerintah dan seringkali diambil dengan pertimbangan politik jangka pendek yang mendesak seperti upaya menstabilkan harga domestik menjelang hari besar keagamaan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak yang akan dirasakan oleh pelaku usaha yang telah menandatangani kontrak ekspor dengan mitra dagang internasional atau petani yang telah menanam komoditas tertentu dengan asumsi pasar ekspor akan tetap terbuka. Selanjutnya, yaitu kategori krisis yang ketiga adalah pencemaran nama baik komoditas. Sebagai ilustrasi sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultura tertentu, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa disertai bukti ilmiah yang kuat. Namun, tuduhan tersebut kemudian disebarkan secara luas oleh media atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan atau agenda tersendiri. Situasi
Semacam ini menjadi krisis yang sangat serius bagi asosiasi produsen komoditas tersebut, karena dapat merusak reputasi komoditas tersebut di pasar internasional secara luas, bahkan berpotensi menyebabkan boikot dari konsumen atau pembatasan akses pasar di negara-negara tertentu, yang pada gilirannya berdampak langsung pada jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut. Selanjutnya yaitu kategori krisis keempat adalah kegagalan program pertanian skala besar. Sebagai ilustrasi, sebuah program pemerintah, misalnya program food estate atau lumbung pangan skala besar yang sebelumnya telah diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Situasi ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi maupun mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka sebelumnya. Jika sebuah organisasi advokasi sebelumnya mendukung penuh program tersebut, dan kini program itu gagal total, kredibilitas organisasi tersebut akan dipertanyakan publik. Sedangkan jika organisasi tersebut sebelumnya mengkritik program itu dan kini terbukti kritiknya benar, mereka justru menghadapi tantangan berbeda, yaitu bagaimana menyikapi kegagalan tersebut tanpa terkesan hanya mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Sudah saya bilang," tanpa memberikan solusi konstruktif ke depan. Selanjutnya yaitu kategori krisis kelima adalah serangan personal terhadap tokoh advokat. Sebagai ilustrasi, tokoh kunci dalam sebuah gerakan advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau mengalami pencemaran nama baik, yang pada akhirnya dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Karena serangan tersebut tidak hanya menyerang individu bersangkutan, tetapi juga secara tidak langsung mendiskreditkan seluruh organisasi dan isu yang mereka perjuangkan. Krisis jenis ini seringkali merupakan taktik yang disengaja dari pihak-pihak yang berkepentingan berlawanan yang menyadari bahwa menyerang kredibilitas seorang individu jauh lebih mudah dan efektif dibandingkan membantah argumen substantif yang mereka sampaikan. Kelima jenis krisis ini, meskipun berbeda-beda karakteristiknya, memiliki satu benang merah yang sama. Semuanya dapat mengancam kredibilitas dan efektivitas gerakan advokasi apabila tidak ditangani dengan cepat, tepat, dan strategis. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi advokasi untuk memiliki strategi yang matang dalam menghadapi penolakan, ancaman, atau disinformasi yang mungkin muncul kapan saja tanpa peringatan.
Menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Ketiga kata kunci ini, cepat, koordinasi, dan strategis, menjadi pondasi bagi seluruh langkah-langkah penanganan krisis yang akan kita bahas selanjutnya. Cepat berarti tidak menunda respon, karena penundaan hanya akan memperburuk situasi. Terkoordinasi berarti seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi harus bergerak sinkron dan menyampaikan pesan yang sama, bukan bergerak sendiri-sendiri yang justru menimbulkan kebingungan. Dan strategi berarti setiap respon yang diberikan harus dipikirkan matang-matang. Dampaknya bukan sekedar reaksi emosional sesaat. Nah, langkah pertama yang dalam manajemen krisis adalah pembentukan tim krisis. Sebuah organisasi advokasi perlu menunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, apabila diperlukan, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi. Tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan cepat, karena dalam situasi krisis, waktu adalah faktor yang sangat krusial, dan setiap jam keterlambatan dalam merespon dapat memperburuk situasi secara eksponensial. Mengapa pembentukan tim ini harus dilakukan jauh sebelum krisis terjadi, bukan setelah krisis muncul? Karena membentuk struktur pengambilan keputusan di tengah kepanikan krisis yang sedang berlangsung akan memakan waktu yang sangat berharga. Namun yang seharusnya digunakan untuk merespon krisis itu sendiri sebagai ilustrasi. Bayangkan sebuah organisasi advokasi petani kopi yang tiba-tiba menghadapi tuduhan di media sosial bahwa praktik budidaya kopi mereka menyebabkan kerusakan hutan lindung secara masif, disertai foto-foto yang diklaim sebagai bukti. Padahal foto tersebut sesungguhnya diambil dari lokasi yang sama sekali berbeda di negara lain. Organisasi yang telah memiliki tim krisis yang jelas sejak awal, dengan juru bicara yang telah ditunjukkan dan memiliki otoritas untuk segera memberikan pernyataan, akan mampu merespon dalam hitungan jam. Sebaliknya, organisasi yang harus terlebih dahulu mengadakan rapat mendadak untuk menentukan siapa yang berwenang bicara, siapa yang akan menyusun pernyataan, dan siapa yang harus menyetujuinya, akan kehilangan momentum kritis di mana narasi negatif sudah terlanjur menyebar luas dan sulit dibendung. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua adalah pemantauan dan deteksi dini. Organisasi advokasi perlu secara aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, serta media sosial, untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah memanfaatkan alat social listening untuk melacak sebuah merek, hashtag terkait, dan
sentimen publik secara real time. Pentingnya deteksi dini ini tidak dapat dilebih-lebihkan karena krisis yang terdeteksi pada tahap awal, ketika baru berupa beberapa unggahan kecil di media sosial, jauh lebih mudah ditangani dibandingkan krisis yang sudah menjadi topik pembicaraan nasional dan diliput oleh media arus utama. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah asosiasi eksportir buah tropis yang secara rutin memantau percakapan di media sosial terkait komoditas mereka. Suatu hari, mereka mendeteksi munculnya beberapa unggahan dari akun-akun kecil yang menyebarkan klaim bahwa buah tertentu yang mereka ekspor mengandung residu pestisida berbahaya disertai tagar tertentu yang mulai digunakan berulang kali. Karena terdeteksi sejak dini, tim krisis dapat segera menyusun langkah antisipasi sebelum isu ini berkembang menjadi viral dan sampai ke telinga media massa nasional maupun internasional, yang tentu akan jauh lebih sulit dikendalikan apabila sudah menyebar luas. Nah, langkah ketiga adalah penilaian dan analisis. Setelah krisis terdeteksi, tim krisis harus segera melakukan analisis mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci. Apa sumber krisis ini? Seberapa luas dampaknya? Siapa saja yang terpengaruh? Apa fakta-fakta yang sebenarnya terjadi? Dan siapa pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman tersebut? Yang tidak kalah penting dalam tahap ini adalah kemampuan untuk membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoaks, karena strategi penanganan keduanya sangat berbeda. Kritik yang valid, meskipun terasa tidak nyaman, sesungguhnya berisi kebenaran yang perlu diakui dan ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata. Sementara misinformasi atau hoaks perlu dibantah dengan fakta dan bukti yang kuat. Kesalahan yang sering terjadi adalah organisasi yang secara defensif menolak semua kritik sebagai hoaks tanpa mau introspeksi, atau sebaliknya, organisasi yang terlalu cepat mengakui kesalahan tanpa terlebih dahulu memverifikasi apakah tuduhan yang disampaikan benar-benar berdasar. Sebagai ilustrasi, ketika Asosiasi Produsen Kelapa Sawit menghadapi tuduhan bahwa perkebunan mereka menyebabkan kebakaran hutan, tim krisis perlu melakukan investigasi cepat namun cermat. Apakah tuduhan tersebut merujuk pada perusahaan anggota asosiasi tertentu yang memang terbukti melakukan pembakaran lahan, ataukah tuduhan tersebut bersifat generalisasi yang tidak adil terhadap seluruh industri, termasuk petani sawit swadaya yang justru menerapkan praktik berkelanjutan. Perbedaan ini sangat menentukan bagaimana respon yang tepat harus disusun, karena mengakui kesalahan pihak tertentu sambil membela praktik yang benar dari pihak lain memerlukan pesan yang jauh lebih
nuansir dibandingkan sekadar membantah atau mengakui secara keseluruhan. Nah, selanjutnya langkah keempat adalah pengembangan pesan kunci. Setelah analisis dilakukan, tim krisis perlu merumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten, dengan fokus pada fakta, koreksi terhadap misinformasi, dan penegasan posisi advokasi organisasi. Hal yang sangat penting untuk dihindari dalam tahap ini adalah bahasa yang emosional atau definisi defensif, karena merespon yang terkesan panik atau marah justru dapat memperkuat persepsi negatif publik terhadap organisasi. Bahkan ketika substansi argumen yang disampaikan sesungguhnya benar. Ketika sebuah organisasi advokasi petani menghadapi kritik keras dari kelompok konsumen terkait harga produk pertanian yang dianggap terlalu tinggi, respon yang defensif seperti "petani sudah bekerja keras dan kalian tidak menghargainya" akan cenderung memperburuk situasi karena terkesan menyalahkan pihak yang mengkritik. Sebaliknya, pesan kunci yang lebih efektif akan fokus pada fakta objektif, misalnya menjelaskan struktur biaya produksi yang menyebabkan harga tersebut, sambil tetap menunjukkan empati terhadap kekhawatiran konsumen tentang keterjangkauan harga pangan. Kemudian mengarahkan pembicaraan pada solusi bersama seperti perbaikan rantai pasok yang dapat menekan biaya tanpa merugikan petani. Nah, langkah selanjutnya adalah respon cepat dan tepat yang mencakup beberapa prinsip penting yang saling terkait. Pertama, jangan menunda respon, karena penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan persepsi negatif bahwa organisasi menyembunyikan sesuatu atau tidak peduli terhadap isu yang berkembang. Yang kedua, pilih saluran yang tepat. Tergantung pada sifat krisis yang dihadapi, apakah memerlukan pernyataan first formal, klarifikasi cepat di media sosial, surat terbuka kepada publik, ataukah dialog langsung dengan pihak-pihak terkait secara tertutup. Ketiga, transparansi, yaitu bersikap terbuka dan jujur sejauh mungkin. Karena publik pada umumnya jauh lebih memanfaatkan kesalahan yang diakui secara terbuka dibandingkan kesalahan yang berusaha ditutup-tutupi dan kemudian terbongkar kemudian. Keempat, yaitu empati. Mengakui kekhawatiran publik atau pihak yang terdampak karena mengabaikan perasaan dan kekhawatiran orang lain, bahkan ketika mereka salah paham, hanya akan memperkeruh suasana. Selanjutnya, yang kelima adalah fokus pada solusi, yaitu jika krisis terkait dengan sebuah masalah nyata, sampaikan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasinya, bukan sekedar permintaan maaf tanpa tindak lanjut yang jelas. Nah, sebagai ilustrasi yang menggabungkan seluruh prinsip respon cepat dan tepat ini, mari kita telusuri
sebuah studi kasus tentang krisis yang dihadapi oleh sebuah koperasi petani hortikultura ketika salah satu produk mereka terdeteksi mengandung residu pestisida melebihi ambang batas oleh sebuah lembaga pengujian independen, dan berita ini kemudian diberitakan secara luas oleh media. Koperasi yang menangani krisis ini dengan baik segera dalam waktu kurang dari 24 jam mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui adanya temuan tersebut tanpa berusaha menyangkalnya, sambil menjelaskan bahwa mereka segera melakukan penarikan produk dari pasar sebagai langkah pencegahan, melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi anggota petani mana yang produknya bermasalah, serta berjanji untuk memperketat sistem pengawasan penggunaan pestisida di kalangan anggota koperasi ke depannya. Respon yang cepat, yaitu transparan dan berorientasi solusi ancaman ini, justru meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap koperasi tersebut dalam jangka panjang. Karena publik melihat bahwa koperasi ini serius menangani masalah keamanan pangan dibandingkan mereka yang berusaha menutup-nutupi masalah tersebut yang pada akhirnya akan terbongkar juga dan menghancurkan kepercayaan publik secara permanen. Langkah keenam adalah melawan misinformasi dan hoaks secara spesifik, yang memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda dari penanganan krisis pada umumnya. Karena misinformasi memiliki karakteristik yang unik, ia menyebar berdasarkan klaim yang tidak benar, sehingga strategi penanganannya harus berfokus pada koreksi faktual. Ada 5 strategi utama dalam melawan misinformasi dan hoaks. Yang pertama, fakta dan bukti, yaitu menyajikan data dan bukti konkret untuk membantah misinformasi yang beredar. Karena klaim tanpa dasar hanya dapat dilawan secara efektif dengan fakta yang dapat diverifikasi. Kedua, klarifikasi, yaitu melakukan klarifikasi publik secara tegas melalui media dan platform digital, tanpa ragu-ragu atau setengah-setengah. Karena klarifikasi yang lemah dan tidak tegas justru dapat menimbulkan kesan bahwa organisasi tidak yakin dengan prosesnya sendiri, dengan posisinya sendiri. Yang ketiga, edukasi publik, yaitu jika diperlukan, meluncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media dan sikap kritis masyarakat terhadap informasi yang mereka terima. Karena masyarakat yang lebih kritis dan melek media akan lebih sulit terpengaruh oleh hoaks serupa di masa depan. Yang keempat, melapor ke platform atau pihak berwenang, yaitu jika misinformasi yang disebarkan melalui platform digital tertentu, yaitu konten tersebut untuk tindakan lebih lanjut sesuai kebijakan platform yang bersangkutan. Sebuah langkah yang seringkali diabaikan, namun dapat sangat efektif dalam menghentikan penyebaran hoaks secara sistematik.
Yang kelima, libatkan influencer atau ahli, yaitu meminta bantuan pihak-pihak yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan fakta dan membantah hoaks. Karena pesan yang sama akan memiliki dampak yang jauh lebih besar apabila disampaikan oleh pihak ketiga yang dipercaya publik, dibandingkan hanya disampaikan oleh organisasi yang sedang menjadi sasaran hoaks itu sendiri, yang tentu dianggap memiliki kepentingan langsung dalam membela dirinya sendiri. Sebagai ilustrasi penerapan kelima strategi ini secara terpadu, mari kita telusuri kembali contoh krisis hoaks harga beras yang telah disinggung sebelumnya. Ketika informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras mulai menyebar dan memicu kepanikan pembelian, sebuah asosiasi petani padi yang menangani krisis ini dengan baik akan segera menyajikan data resmi dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik atau Badan Pangan Nasional yang menunjukkan kondisi stok beras yang sesungguhnya masih aman. Kemudian melakukan klarifikasi publik secara tegas melalui konferensi pers dan unggahan media sosial resmi. Sekaligus melaporkan akun-akun penyebar hoaks yang teridentifikasi kepada platform media sosial yang bersangkutan. Mereka juga dapat menggandeng ahli pangan atau ekonom pertanian yang kredibel untuk memberikan penjelasan independen kepada media tentang kondisi pasokan beras yang sesungguhnya. Sebuah suara yang akan lebih dipercaya publik dibandingkan jika penjelasan tersebut hanya datang dari asosiasi petani yang mungkin dianggap memiliki kepentingan untuk menstabilkan harga demi keuntungan mereka sendiri. Sebagai langkah jangka panjang, asosiasi ini juga dapat meluncurkan kampanye edukasi berkelanjutan tentang cara mengecek kebenaran informasi harga pangan sebelum mempercayainya, sehingga masyarakat menjadi lebih tahan terhadap hoaks serupa di kemudian hari. Nah, langkah ketujuh dan terakhir dalam siklus manajemen krisis adalah evaluasi dan pembelajaran setelah krisis mereda. Organisasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis tersebut ditangani, mengidentifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan, serta memperbarui rencana manajemen krisis apabila diperlukan berdasarkan pembelajaran tersebut. Tahap ini seringkali diabaikan oleh banyak organisasi, karena setelah krisis mereda, ada kecenderungan alami untuk segera melupakan pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut dan kembali ke rutinitas normal. Padahal tahap evaluasi ini justru menjadi salah satu bagian paling berharga dari keseluruhan siklus manajemen krisis. Karena disinilah organisasi dapat belajar secara konkret apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki.
Sebagai ilustrasi, setelah sebuah koalisi advokasi berhasil menangani krisis serangan personal terhadap salah satu tokoh mereka. Mereka melakukan evaluasi mendalam dan menemukan bahwa respon awal mereka terlambat karena tidak ada prosedur yang jelas tentang siapa yang harus dihubungi pertama kali ketika krisis muncul di luar jam kerja normal. Berdasarkan temuan ini, mereka kemudian memperbarui protokol krisis mereka dengan menetapkan sistem siaga bergilir di antara anggota tim krisis, sehingga selalu ada seseorang yang dapat merespon kapanpun krisis muncul, tidak peduli hari libur atau tengah malam sekalipun. Pembelajaran semacam ini hanya dapat diperoleh melalui proses evaluasi yang jujur dan tidak defensif terhadap kinerja organisasi sendiri selama krisis berlangsung. Nah, setelah kita membahas secara menyeluruh siklus penanganan krisis, mari kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis dan praktis, yaitu bagaimana teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Kedua bentuk komunikasi ini, meskipun sama-sama bertujuan menyampaikan posisi organisasi terhadap sesuatu suatu krisis, memerlukan pendekatan yang berbeda, namun tetap konsisten dalam pesan yang disampaikan karena karakteristik audiens dan platform yang digunakan sangat berbeda satu sama lain. Mari kita bahas terlebih dahulu teknik penyusunan pernyataan resmi yang biasanya digunakan untuk media massa formal seperti siaran pers atau surat terbuka. Ada 7 elemen penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun pernyataan resmi. Yang pertama, jelas dan ringkas, yaitu menyampaikan poin-poin utama dalam beberapa paragraf saja, tidak bertele-tele karena jurnalis dan pembaca pada umumnya tidak memiliki waktu membaca pernyataan yang terlalu panjang dan berputar-putar. Kedua, faktual dan akurat, yaitu memastikan semua informasi yang disampaikan benar dan dapat diverifikasi. Karena satu kesalahan fakta dalam pernyataan resmi dapat menghancurkan kredibilitas seluruh pernyataan tersebut. Bahkan meskipun sebagian besar isinya benar. Yang ketiga, tujuan yang jelas, yaitu memastikan apa yang ingin dicapai dengan pernyataan tersebut. Misalnya, untuk mengklarifikasi kesalahpahaman, membantah tuduhan tertentu, atau mengumumkan tindakan konkret yang akan diambil karena pernyataan yang tidak memiliki tujuan yang cenderung terkesan mengambang dan tidak meyakinkan. Keempat, yaitu satu suara, memastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan atas nama organisasi, karena pernyataan yang berbeda-beda dari berbagai anggota organisasi yang sama akan menciptakan kesan kekacauan internal dan melemahkan kredibilitas keseluruhan organisasi.
kelima, ajakan bertindak atau call to action yang bersifat opsional, yaitu jika relevan, menyertakan apa yang diharapkan dari pihak lain atau publik. Misalnya, ajakan untuk memverifikasi informasi dari sumber sumber resmi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Keenam yaitu kontak media, yaitu menyertakan informasi kontak juru bicara untuk pertanyaan lebih lanjut. Sehingga media atau publik yang membutuhkan klarifikasi tambahan memiliki saluran resmi untuk menghubungi organisasi, bukan menebak-nebak atau mencari informasi dari sumber yang tidak resmi. Sekarang mari kita bahas teknik klarifikasi di media sosial yang memiliki karakteristik cukup berbeda dari pernyataan resmi karena platform ini bergerak jauh lebih cepat dan memiliki gaya komunikasi yang lebih ringkas dan langsung. Ada 8 elemen penting dalam menyusun klarifikasi di media sosial. Yang pertama, cepat dan responsif. Karena waktu sangat krusial di media sosial, di mana sebuah narasi dapat menjadi viral dan sulit dikendalikan hanya dalam hitungan menit. Yang kedua, gunakan bahasa yang tepat, yaitu bahasa yang sesuai dengan platform dan audiens yang dituju, namun tetap profesional, karena bahasa yang terlalu kaku dan formal di media sosial justru dapat terkesan jauh dari audiens. Sementara bahasa yang terlalu santai dapat mengurangi kredibilitas pesan yang disampaikan. Ketiga, ringkas dan to the point, karena pengguna media sosial memiliki rentang perhatian yang pendek dan cenderung tidak membaca teks panjang secara menyeluruh. Keempat, fokus pada fakta, yaitu mengoreksi misinformasi dengan fakta yang singkat dan jelas, tanpa perlu perpanjang lebar menjelaskan latar belakang yang rumit yang dapat membuat pembaca kehilangan minat sebelum sampai pada inti klarifikasi. Yang kelima, gunakan visual yang bersifat opsional, misalnya infografis atau grafik singkat yang dapat membantu memvisualisasikan data dan memperkuat pesan. Karena konten visual jauh lebih mudah dicerna dan dibagikan ulang dibandingkan teks panjang semata di media sosial. Yang keenam, gunakan hashtag yang relevan untuk memastikan pesan klarifikasi yang menjangkau audiens yang tepat, termasuk mereka yang mungkin telah terpapar informasi yang salah melalui tagar tertentu yang sedang ramai digunakan. Ketujuh, bersiap untuk interaksi, yaitu mengharapkan pertanyaan atau komentar dari publik dan bersiap untuk meresponnya secara bijaksana. Karena media sosial bersifat dua arah dan publik akan mengajukan pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab dengan sabar dan konsisten, bukan diabaikan begitu saja. Untuk mengilustrasikan bagaimana kedua teknik ini diterapkan secara bersamaan dalam sebuah situasi krisis yang nyata.
Mari kita telusuri sebuah studi kasus komprehensif tentang sebuah asosiasi petani sawit yang menghadapi krisis pencemaran nama baik komoditas. Ketika sebuah organisasi lingkungan internal merilis laporan yang menuduh seluruh industri sawit Indonesia bertanggung jawab atas deforestasi. Mari kita telusuri sebuah studi kasus komprehensif tentang sebuah asosiasi petani sawit yang menghadapi krisis pencemaran nama baik komoditas. Ketika sebuah organisasi lingkungan internasional merilis laporan yang menuduh seluruh industri sawit Indonesia bertanggung jawab atas deforestasi besar-besaran, tanpa membedakan antara perusahaan besar yang memang terbukti melakukan pelanggaran dengan petani sawit swadaya yang mengelola lahan mereka secara bertanggung jawab dan legal. Ketika laporan ini mulai menyebar dan menjadi pemberitaan internasional, Asosiasi Petani Sawit Swadaya ini segera mengaktifkan tim krisis mereka yang telah dibentuk sebelumnya. Tim tersebut segera melakukan pemantauan untuk memahami seberapa luas penyebaran laporan tersebut dan bagaimana sentimen publik yang berkembang. Kemudian melakukan analisis mendalam untuk memisahkan bagian mana dari tuduhan tersebut yang mungkin memiliki dasar kebenaran terkait praktik perusahaan tertentu, dengan bagian mana yang merupakan generalisasi tidak adil terhadap seluruh industri, termasuk petani swadaya yang tidak terlibat dalam praktik yang dituduhkan. Setelah analisis ini selesai, asosiasi tersebut menyusun 2 jenis respon yang saling melengkapi. Yang pertama, mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang jelas dan ringkas, faktual dan akurat, dengan tujuan yang jelas, yaitu mengklarifikasi bahwa tuduhan tersebut secara tidak adil menggeneralisasi seluruh industri termasuk jutaan petani swadaya yang tidak terlibat dalam praktik deforestasi, disertai data resmi tentang luasan lahan yang dikelola petani swadaya dan sertifikasi keberlanjutan yang telah mereka peroleh. Dengan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk berbicara kepada media internasional, serta menyertakan kontak media untuk pertanyaan lebih lanjut dari jurnalis yang ingin melakukan verifikasi lebih dalam. Yang kedua, secara bersamaan mereka juga menyusun klarifikasi khusus untuk media sosial yang lebih ringkas menggunakan infografis sederhana yang menunjukkan perbandingan luasan lahan petani swadaya bersertifikat dengan luasan yang dituduhkan terlibat deforestasi, menggunakan tagar yang relevan agar dapat ditemukan oleh audiens yang sebelumnya terpapar laporan asli, serta bersiap merespon berbagai pertanyaan dan komentar skeptis dari publik yang mungkin masih meragukan klarifikasi mereka. Sebagai langkah tambahan, mereka juga menggandeng seorang akademisi pertanian independen yang kredibel untuk memberikan komentar objektif kepada media internasional. Memperkuat
kredibilitas klarifikasi mereka dengan suara pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam industri sawit. Nah, studi kasus ini menunjukkan seluruh elemen yang telah kita bahas sepanjang materi ini, mulai dari pembentukan eh, tim krisis, pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis yang cermat untuk membedakan kritik valid dari generalisasi yang tidak adil. Pengembangan pesan kunci yang faktual dan tidak defensif, respons cepat melalui saluran yang tepat, hingga teknik penyusunan pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial yang berbeda namun konsisten. Semuanya bekerja secara terpadu dalam sebuah situasi krisis yang nyata dan kompleks. Tidak ada satu elemen pun yang dapat berdiri sendiri secara efektif. Keberhasilan penanganan krisis selalu merupakan hasil dari kombinasi seluruh langkah tersebut yang dijalankan secara terkoordinasi dan strategis. Nah, sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan ini, penting untuk direnungkan bahwa manajemen krisis bukanlah sesuatu yang dapat diimprovisasi secara dadakan ketika krisis sudah terjadi. Sebagaimana yang telah kita bahas, langkah pertama dalam manajemen krisis yaitu pembentukan tim krisis harus dilakukan jauh sebelum krisis benar-benar muncul. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan organisasi secara keseluruhan. Organisasi advokasi agribisnis agribisnis yang bijaksana akan menyusun rencana manajemen krisis sebagai dokumen hidup yang terus diperbaharui, melatih anggota timnya secara berkala melalui simulasi krisis, dan membangun budaya organisasi yang tidak takut mengakui kesalahan namun juga tidak mudah panik ketika menghadapi uh, serangan yang tidak berdasar. Dengan memahami dan menguasai seluruh siklus manajemen krisis ini, mulai dari persiapan, deteksi dini, analisis, pengembangan pesan, respon cepat, perlawanan terhadap misinformasi, hingga evaluasi dan pembelajaran. Sebuah organisasi advokasi agribisnis dapat menghadapi berbagai tantangan tak terduga dengan lebih terpercaya diri, melindungi kredibilitas yang telah dibangun dengan susah payah, dan bahkan dalam beberapa kasus mengubah krisis yang semula tampak sebagai ancaman menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperjelas posisi mereka sebagai pembela kepentingan petani dan pelaku agribisnis yang sesungguhnya. Baik, mungkin advokasi agribisnis yang bijaksana akan menyusun rencana manajemen krisis sebagai dokumen hidup yang terus diperbaharui, melatih anggota timnya secara berkala melalui simulasi krisis, dan membangun budaya organisasi yang tidak takut mengakui kesalahan namun juga tidak mudah panik ketika menghadapi uh, serangan yang tidak berdasar. Dengan memahami dan menguasai seluruh siklus manajemen krisis ini, mulai dari persiapan,
deteksi dini, analisis pengembangan pesan, respon cepat, perlawanan terhadap misinformasi, hingga evaluasi dan pembelajaran. Sebuah organisasi advokasi agribisnis dapat menghadapi berbagai tantangan tak terduga dengan lebih terpercaya diri, melindungi kredibilitas yang telah dibangun dengan susah payah, dan bahkan dalam beberapa kasus mengubah krisis yang semula tampak sebagai ancaman menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperjelas posisi mereka sebagai pembela kepentingan petani dan pelaku agribisnis yang sesungguhnya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.